klaim hak cipta. Klaim hak cipta sama teguran pedoman komunitas itu berbeda ya teman-teman. Simak terus ya videonya dan jangan di skip. Dan jangan lupa nonton video secara full. Kalau video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar YouTube buat para pemula. Oke teman-teman, kita bahas tema teguran hak cipta sama klaim hak cipta. Jangan salah ya teman-teman, teguran pedoman komunitas sama klaim hak cipta itu berbeda teman-teman. Inilah videonya yang akan saya sharing kepada kalian untuk biar kalian itu tahu ya gimana perbedaan klaim hak cipta sama teguran. Seperti ini ya teman-teman, saat kita mengajukan monetisasi, ternyata di video kita itu ada kena klaim hak cipta. Apa klaim hak cipta itu? Klaim hak cipta itu perbedaan sama teguran. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita bahas klaim hak cipta dulu. Klaim hak cipta yaitu lagu atau backsound kita itu terkena klaim hak cipta oleh si pembuat backsoundnya. Nah jadi pertanyaannya, kalau misalkan backsound kita terkena klaim hak cipta, itu pasti akan otomatis ada langsung di bawah video kalian. Lihat, kalau misalkan nggak percaya, lihat dulu klaim hak cipta apa enggak. Itu otomatis teman-teman, klaim hak cipta itu otomatis dari pihak YouTube-nya, karena suara sama backsound itu sudah terdaftar di YouTube ya. Meskipun suara siapa kayak udah terdaftar, udah di data oleh YouTube ya teman-teman. Nah, apa perbedaannya dengan teguran? Kalau misalkan video kalian masih klaim hak cipta doang, itu masih bisa ya, masih bisa. Pertanyaannya, apakah masih bisa kita itu mengajukan monetisasi saat kita memenuhi syarat? Pertanyaannya itu saya jawab ya, itu bisa teman-teman. Bisa kalian itu lolos monetisasi meskipun video kalian itu kena klaim hak cipta. Karena apa? Klaim hak cipta itu bagian bukan dari melanggar pedoman komunitas. Karena ngeklaim. Karena seperti ini ya teman-teman ya. Klaim hak cipta itu si pembuat backsound itu secara otomatis pasti di channel dia itu pasti ada pemberitahuan. Nah makanya langsung ngeklaim otomatis dari YouTube-nya. Nah kalau misalkan si pemilik backsound ini atau lagu ini dia itu langsung ngelaporin, nanti pihak YouTube itu akan memberikan teguran ke si pengambil backsound atau musik ini. Itulah ya, kalau misalkan sudah kena teguran itu berbahaya teman-teman. Itu berbahaya karena si pemilik ini tidak terima, jadi langsung lapor ke YouTube. Itu ya, kalau misalkan ya sudah minta izin ke si pemilik ya, misalnya kayak gini, kita sudah capek-capek ngambil musik atau backsound kesana kemari, itu awas ya teman-teman. Kalau misalkan kalian izin sama orang, misalkan kalian izin nih ke musik saya nih, misalkan ini mah emang saya tuh ngizinin untuk ngambil musik saya. Nah pertanyaannya, ini di YouTube ini tidak bakal mengizinkan, karena di YouTube ini sudah dirancang teman-teman, sudah dirancang tidak boleh ngambil backsound orang lain. Itu pasti kena klaim hak cipta. Terus kalau misalkan kita sudah ini, pasti tidak diklaim sama yang punya,
atau tidak dilaporin ya sama yang punya musik atau backsound. Nanti kalau misalkan tidak dilaporin ke pihak YouTube, itu kalau mengajukan monetisasi itu lolos teman-teman, itu lolos, pasti lolos. Kalau misalkan ya kita tidak terima backsound atau musik kita itu ya dipakai sama orang lain, itu lapor ke YouTube itu pasti kena teguran. Pasti kita yang namanya YouTube ini pasti kalau misalkan sudah memenuhi syarat itu pasti kita itu daftar dalam program partner YouTube. Itu kalau misalkan masih ada teguran, tidak bisa diterima teman-teman, tidak bisa diterima. Makanya kalian itu jangan sekali-kali ngambil musik atau backsound orang lain. Pihak YouTube udah menyediain di YouTube Studio buat apa teman-teman, sudah memberikan musik atau backsound ribuan di YouTube Studio. Pakailah musik itu buat kita konten kreator, daripada kita misalkan nyari backsound sana sini, nanti akhirnya itu ngedon, gimana, kena teguran. Dalam 3 bulan berturut-turut ada teguran, itu channel kalian itu sudah akan di-banned, wassalam. Kalau misalkan baru sekali, ya menunggulah 90 hari biar hilang tegurannya. Seperti itu ya teman-teman. Hati-hati kalau misalkan yang sudah dimonetisasi kena teguran sekali, 90 hari tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perbedaan sama klaim hak cipta sama teguran pedoman komunitas itu berbeda. Karena klaim itu belum ada teguran. Kalau misalkan si pemilik musik ini melaporin ke YouTube, terus kita nanti baru kena teguran. Klaim hak cipta itu masih bisa kita daftar ke partner YouTube kalau kita sudah memenuhi syarat teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman perbedaannya. Kalau misalkan kalian tidak tahu perbedaannya apa klaim hak cipta sama teguran komunitas itu sangat sulit untuk kita itu mencerna otak kita, memahami gitu ya. Jadi buat teman-teman itu jangan sekali-kali menggunakan musik orang lain. Nah, kenapa musik channel-channel yang lain itu ya bisa bisa lolos monetisasi? Karena dia itu pakai musik orang lain. Kenapa bisa lolos? Nah, jadi kita orang luar nih, mana tahu di YouTube studionya, mana tahu YouTube studio dianya sendiri. So kalau nggak percaya, yang pakai musik orang lain itu lihat YouTube studionya, pasti banyak ini klaim hak cipta. Walaupun kita kena klaim hak cipta, misalkan ya klaim hak cipta, kita lolos monetisasi, itu nanti kalau kita misalkan sudah mendapatkan gajian itu dibagi sama pihak yang memiliki backsound atau musik itu teman-teman. Makanya kalian itu gunakan backsound yang ada di YouTube Studio. Itu sudah disediakan oleh YouTube, ribuan backsound sudah disediakan buat konten kreator. Itu tidak ada ini yang klaim hak ciptanya sudah disediain sama pihak YouTube, sudah khusus buat kita ya. Buat kalau misalkan ada yang gratis, buat apa kita nyari sana sini musik atau backsound? Sudahlah yang ada aja kita pakai, nggak usah kita terbelit-belit, nanti ujung-ujungnya kita pusing sendiri. Kalau sudah kena, udah nyari info sana sini, bener kan? Seperti saya itu ya, pengalaman saya itu dulu kena klaim hak cipta, itu nyari kemana-mana, kena teguran. Karena apa? Saya tuh download dari Facebook videonya lalu upload ke YouTube channel ini. Tapi saya itu waktu itu alhamdulillah ada yang nolongin. Terus saya sudah 100 hari itu belum hilang-hilang teman-teman. Karena ada ahlinya, saya tuh minta tolong dibenerin, hilang langsung.
Karena kalau misalkan kita masih ada teguran pedoman komunitas, kalau kita mengajukan monetisasi itu tidak diterima. Kalau masih klaim itu masih bisa terima, karena nanti walaupun kita sudah diterima, tapi hasil pembagian kita gajiannya itu akan dibagi sama pihak yang mempunyai musik kita itu ya, backsound kita itu. Oke ya, semoga bermanfaat info ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini saya cuma sharing-sharing saja apa adanya sesuai pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konsisten dan salam buat keluarga.